Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah ya, kita pada siang ini bisa ketemu ya. Kita bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol. Dalam hal ini saya berkapasitas sebagai seorang observer yang akan mengobservasi Ibu dalam melakukan coaching ya. Barang itu sebagaimana Ibu ketahui, kita ketahui bahwa untuk jadi dalam coaching ini ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama adalah prinsip kemitraan ya Bu. Yang jadi di antara coach dan coach itu tidak ada pembeda satu sama lain, tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, dan tidak ada gap di antara keduanya. Untuk itu, untuk memungkinkan supaya komunikasi di antara keduanya bisa berjalan secara interaktif dan lancar gitu. Kemudian yang kedua prinsip itu adalah kreatif gitu. Jadi dalam coaching itu masing-masing utamanya dari coach itu harus kreatif, mencari alternatif, kemudian mencari improvisasi ketika ada menemukan kebuntuan ya. Kemudian yang terakhir dari prinsipnya itu coaching adalah memaksimalkan potensi. Jadi fungsi dari coach ini adalah menggali, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach itu sendiri supaya bisa mereka bisa membantu permasalahannya sendiri gitu ya. Ya. Nah, kemudian dari tiga prinsip itu kita kembangkan, dan kita sebagai coach juga harus memiliki kompetensi ya, kompetensi dalam melakukan coaching ya, harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama itu harus adanya merasakan kehadiran secara penuh, atau istilahnya itu present ya, present dan penuh. Jadi ketika hadir dalam suatu tempat, raga dan jiwa itu hadir ya, bukan hanya jiwanya, raganya saja, sedangkan jiwanya kemana-mana ya, semacam itu. Kemudian dan keduanya juga harus mendengarkan secara aktif. Ya, ketika lawan bicaranya ngomong, kita mendengarkan secara penuh, memperhatikan ya. Kemudian yang terakhir adanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya, semacam itu. Ya, jadi hari ini saya akan observasi Ibu tentang coaching yang akan Ibu lakukan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu nih, kira-kira dalam melakukan coaching hari ini bagian mana ya, kompetensi mana yang akan saya lebihkan penekanan, yang ingin Ibu kembangkan itu maksudnya. Yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, beberapa kompetensi. Tentu saja kalau secara maksimal ingin semuanya ya Pak ya dikembangkan dari tiga kompetensi tersebut ya. Tetapi Pak, kalau misalkan diruntutkan dari setiap kompetensi tersebut, saya lebih ingin dikembangkannya adalah, lebih spesifiknya adalah bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot nanti pada coaching gitu Pak. Ya, pertanyaan bobot memang hal yang krusial ya Bu. Itu yang untuk digunakan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Nah, kemudian ketika saya nanti mengamati nih, saat Ibu sedang melakukan observasi, bagian spesifik mana yang Ibu inginkan saya amati? Sama Pak, kompetensi yang memang nanti Bapak amati, kalau bisa gitu Pak, ketiga kompetensi tersebut Bapak bisa amati nanti bagaimana yang akan menjadi acuan kelebihan ataupun kekurangan saya nanti dalam percakapan coaching, yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot. Ya kalau bisa Pak, memang semuanya kan kalau bisa Bapak amati gitu ya. Pasti. Jadi itu bisa menjadikan pembelajaran nanti buat saya gitu ya. Yang mana itu bisa menjadikan pengalaman saya nanti ketika proses coaching nanti Pak. Penekanannya yang mana? Ya, lebih ada padakah penekanan lebih kompetitif harus ketika saya mengamati nanti? Mungkin lebih ke bagaimana saya setiap mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, mungkin itu ya Pak. Nah, oke. Jadi lantas bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan itu dari penilaian yang berbobot itu? Penilaiannya seperti apa?
Tentu saja Pak, kalau saya mungkin lihat nanti ketika proses coaching terjadi ya Pak ya, Iya. apakah nanti si coachingnya tersebut bisa apa ya, bisa ikut mengarah terhadap pertanyaan-pertanyaan mungkin yang saya nanti Iya. ajukan gitu ya. Apakah dia ngeh gitu ya bahwa, oh ini loh pertanyaannya, dengan jawaban-jawabannya. Nah, seperti itu mungkin penilaiannya. Sampai mungkin si coach tadi mudah-mudahan bisa apa ya, bisa mendapatkan apa ya, solusi ya terhadap permasalahannya, atau bisa menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut, Pak. Iya. Seperti itu. Ya mungkin terlepas dari si coach mampu menggali atau tidaknya potensi yang dia miliki, Iya. itu juga dampak dari pertanyaan yang mungkin akan Ibu ajukan Nah, ya, insya Allah yang bisa mudah-mudahan, memancing Pak. mereka untuk menggali potensi yang dia miliki itu Iya, sendiri. iya, iya. Nah, sekarang berbicara harapan nih. Harapan apa yang Ibu inginkan dari observasi yang saya lakukan saat ini? Harapan saya tentu saja Pak ingin lebih terasah lagi ya Pak ya, dalam melakukan coaching ya, terutama kalau saya posisi sebagai coach gitu ya. Karena tidak mudah ya Pak kalau misalkan kita mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, belum tentu si coach bisa paham arah dari pertanyaan saya gitu. Nah, tentu saja harapannya gitu ya, saya bisa menjadi coach yang baik, yang bisa melakukan secara maksimal, dan kemudian yang tadi yang Bapak ungkapkan, prinsip dan kompetensi coaching tersebut bisa terpenuhi. Kemudian alur yang memang diharapkannya, alur tirtanya gitu, bisa saya laksanakan dengan baik. Iya, ya memang tentu ya alur tirta ya, alur tirta dari urutannya itu sistematisnya itu bisa dilakukan, kemudian bisa dilaksanakan semuanya ya, dari mulai tujuan sampai ke setelah itu ya tanggung jawabnya itu ya. Betul, Ya mudah-mudahan itu bisa diwujudkan, ya mudah-mudahan yang menjadi harapan Ibu seperti yang Ibu sampaikan barusan itu bisa tercapai dengan hasil observasi saya pada saat ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan Ibu melakukan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang bersama ya Bu Pia ya. Baik Bu Pia, pada kesempatan hari ini mumpung kita bertemu nih ya, adakah yang ingin disampaikan Bu Pia pada saya gitu? Iya Ibu, pada kesempatan ini saya punya keluhan sebenarnya, keluhan mengenai bagaimana di sekolah saya, di kelas saya sebenarnya, di kelas 1 ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tentang apa Bu Pia? Sebenarnya ada permasalahan yang kebetulan di kelas saya itu, kebetulan ya Bu, di tahun ini kan banyak sekali muridnya 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi alhamdulillah, satu sisi alhamdulillah karena kami mungkin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tapi di sisi lain kami juga jadi membutuhkan tenaga yang lebih tentunya ya, karena pengajar itu menjadi tidak cukup yang ada itu. Dan sebenarnya sudah ada di kelas 1 itu, cuma kebetulan pada saat ini kondisinya itu sedang sakit, jadi saya menangani kelas 1 itu sendirian dengan jumlah murid yang banyak. Bisa saya pahami ya posisi Bu Pia di sekolah seperti apa. Nah, Bu Pia, setelah saya mendengar permasalahan dari Ibu, kira-kira ada tujuan yang ingin dicapai nggak saat kita bertemu ini gitu ya? Tentu saja ada Ibu. Dengan saya misalkan melakukan percakapan dengan Ibu, saya nantinya akan mendapatkan gambaran solusi bagaimana cara saya mengelola kelas dengan jumlah murid yang banyak, tapi semua peserta didik saya dapat terlayani dengan baik semuanya. Seperti itu Ibu. Mudah-mudahan ya dapat realisasi ya. Pertemuan ini tentu saja mudah-mudahan banyak manfaatnya ya Bu Pia. Tapi setelah saya mendengar permasalahan dari Bu Pia ini, adakah ukuran keberhasilan ukuran keberhasilan dalam permasalahan Ibu dalam pertemuan ini? Ya tentu saja ukuran keberhasilannya untuk kelas 1 ya Bu, targetnya saya itu pokoknya kelas 1 itu harus terlayani pendidikannya secara mendasarnya, tentu saja membaca, menulis, dan berhitung. Mereka mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Minimal semua murid dapat membaca, menulis, dan berhitung. Itu tujuan yang paling mendasarnya Bu. Jadi ukuran keberhasilannya tentu saja terhadap anak didik Ibu ya, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa mengidentifikasi permasalahannya, kita bisa menemukan solusi secara bersama-sama gitu ya.
Kemudian Bu Pia, dalam kaitan permasalahan tersebut gitu ya, apa sih kesempatan apa yang Ibu miliki gitu ya dalam hal ini gitu? Ya, yang saya sudah miliki mungkin ya Bu, saya memiliki pengalaman. Kebetulan saya di kelas 1 itu sudah mulai dari tahun pertama saya jadi honorer itu 2001 atau 2002 itu saya memang sudah ditempatkan di kelas 1 dan sampai sekarang saya belum pindah kelas belum naik kelas, jadi tetap aja di kelas 1 karena tapi alhamdulillah juga karena kepercayaan orang tua terhadap saya, kemudian kepercayaan pimpinan bahwa saya ini mampu, katanya tidak setiap guru itu mampu memegang kelas 1 seperti itu yang mungkin salah satu yang saya miliki, bahwa saya memiliki pengalaman. Kemudian saya juga memiliki rekan yang solid. Kemudian saya juga alhamdulillah orang tua siswa itu bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Itu mungkin kesempatan yang saya miliki pada saat ini. Luar biasa ya, sebuah kepercayaan yang memang cukup mahal harganya ya Bu ya. Ya, betul. Kira-kira tadi mulai dari kepercayaan dari tentu saja pimpinan, dari orang tua. Kalau misalkan diposisikan gitu ya, Bu Pia dalam permasalahan ini, kalau saya rentangkan dari 1 sampai 10, Bu Pia ada di skala nomor berapa gitu? Kalau skala saat ini sebenarnya Bu, saya ada di posisi 6 mungkin ya Bu ya. Karena keadaan memang murid yang banyak dan saya tidak mampu, memang saya tidak mampu menanganinya sendiri. Tapi kalau biasanya, kalau misalkan dalam keadaan yang sama nih mungkin ya, cuma mungkin jumlah murid yang berbeda tahun-tahun kemarin itu bukan masalah buat saya. Mungkin posisi saya ada di posisi 8 dan bisa lebih gitu. Tapi karena murid yang banyak, kemudian saya saat ini memang mengajar sendiri di kelas, jadi saya memposisikan diri saya pada saat ini mungkin di posisi 6. Posisi 6 ya. Meskipun Ibu di posisi 6 ya, kalau menurut saya itu masih baik ya Bu ya, tetapi mungkin ada kekuatan tersendiri gitu ya Ibu dalam menghadapi permasalahan Ibu yang sedang hadapi saat ini gitu ya. Kekuatan apa yang Ibu miliki? Kekuatan saya tentu saja saya kecintaan saya terhadap anak ya Bu. Ketika saya mengajar, kadang-kadang saya itu mengajar itu dengan hati ya Bu ya. Itu yang menjadi kekuatan saya. Saya meyakini bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kekuatan kepada saya. Betul. Dengan saya memiliki niat yang baik, meskipun kadang memang membutuhkan energi yang lebih Ibu ya, pemikiran, tenaga, itu harus benar-benar dipikirkan karena bukan hal yang mudah sebenarnya ya, apalagi di posisi awal itu kelas 1 ya. Tapi saya selalu meyakini bahwa setiap anak itu kalau diarahkan dengan baik, insya Allah mereka bisa mengikuti kita gitu. Seperti itu Bu kekuatannya. Baik ya, tentu saja ya kekuatan Ibu juga ya harus dimiliki dari setiap pendidik ya, dari kecintaan ya, kecintaan terhadap muridnya ya Bu ya, seperti itu ya. Iya betul. Oke, dalam menghadapi permasalahan yang Ibu sedang hadapi gitu ya, tadi selain Ibu sudah memaparkan bagaimana kekuatan Ibu gitu ya, ada hambatan yang Ibu temui gitu ya, dalam menghadapi permasalahan ini gitu Bu? Iya, hambatannya itu tadi dalam yang saya hadapi itu, dalam satu kelas itu saya memiliki murid itu 55 Bu. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Kemudian di satu kelas kan, karena memang bangunan emang hambatannya itu kami tidak memiliki bangunan yang lebih, hanya 6 rombel. Kemudian jumlah murid yang banyak, kemudian tenaga pengajar juga kurang. Sebenarnya itu sudah di 2 rombel kan, 2 kelas. Cuma karena emang keadaannya yang guru yang satu itu sedang sakit, akhirnya saya cuma sendiri. Yang pada akhirnya semua murid itu tidak terlayani dengan maksimal kalau menurut saya. Tidak terlayani, dan itu yang menjadi hambatan saya. Jadi saya ingin semua murid itu terlayani dengan maksimal gitu. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Tapi kalau saya sendiri tidak bisa menghandle-nya gitu. Saya juga kewalahan. Bisa merasakan ya Bu ya apa yang Ibu rasakan. Tapi kira-kira ya menurut pandangan Bu Pia nih, adakah solusi dari hadapan dari setiap hambatan yang Ibu temui tersebut, itu solusinya gitu ya? Solusi yang sudah saya lakukan, mungkin saya menerapkan teman sebaya di kelas. Yang pertama, karena kebetulan saya memiliki murid yang ada beberapa murid yang memang memiliki kemampuan yang bagus gitu ya Bu. Mereka sudah pandai membaca, menulis dan berhitung dengan lancar. Jadi saya berdayakan mereka. Kadang-kadang supaya mereka tidak mengganggu temannya dan mereka tidak merasa bosan. Saya suka berkolaborasi dengan mereka. Saya
panggil. Pokoknya kalian itu adalah pendamping ibu ya. Jadi kalau ada teman kalian yang terlambat nulisnya dan sebagainya, tolong dibantu. Dengan komunikasi yang baik mereka bisa Bu mengikuti. Jadi mereka kadang-kadang ada anak yang emang tidak semuanya ya, yang kalau kebanyakan mayoritas mereka bisa dilayani oleh saya misalkan dengan melakukan teknik-teknik yang saya lakukan. Tapi ada emang beberapa anak yang memang di bawah rata-rata gitu. Jadi saya berdayakan untuk mereka. Yang lebih ini diberdayakan untuk yang kurang. Tapi itu sudah mulai berjalan tapi belum maksimal. Saya belum mungkin nanti harus saya pikirkan kembali rencana selanjutnya. Kemudian yang kedua tentu saja saya akan saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan teman sejawat saya. Meskipun mungkin akan agak sulit Bu, karena kalau di SD itu kan guru itu memegang kelas masing-masing. Tidak seperti di SMP. Kalau di SMP kan bisa santai, ada hari liburnya dan sebagainya. Kalau di SD itu dari Senin sampai Sabtu itu pasti semua guru full. Terkecuali mungkin karena pelajaran olahraga bisa lah, sejam 2 jam bisa. Tapi saya akan mencoba berkoordinasi dengan mereka supaya mereka mau membantu saya, mendampingi saya ketika saya mengajar di kelas, dan mereka ada pelajaran yang memang mereka tidak masuk ketika mata pelajaran mapel yang terpisah, mereka bisa mendampingi saya masuk di kelas sehingga mereka bisa ketika saya tetap yang mengajar, tetapi mereka hanya yang memperhatikan atau mengawasi dan memberi bantuan kepada anak-anak yang tadi yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal di bawah rata-rata itu. Setelah saya mendengar ya tadi solusi dari kemampuan yang berbeda dari peserta didik, kemudian ibu sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat. Adakah prioritas yang ingin ibu capai dalam hal tersebut? Prioritasnya saya ingin anak didik saya pada waktu mungkin prioritas untuk jangka pendek ya Bu. Sekarang untuk semester sekarang minimal saya ingin anak saya itu bisa membaca, menulis, berhitung semuanya. Minimal yang paling bawahnya itu mereka mengenal huruf. Itu yang menjadi prioritas saya. Karena dengan kemampuan kompetisi membaca, menulis itu menurut saya paling mendasar. Materi apapun yang kita berikan, kalau mereka tidak memiliki kemampuan itu, rasanya akan sulit. Itu. Apalagi kan mereka harus siap-siap untuk menghadapi pelajaran yang sekarang itu kan kurikulum merdeka, harus ada proyek dan sebagainya. Nah, pemerintah kan tidak tahu bagaimana di bawah itu menerapkan hal itu. Mereka hanya emang programnya bagus seperti itu. Tapi memang untuk diikuti itu sebenarnya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kita tidak begitu saja bisa mengikuti dengan dengan hanya melihat apa yang pemerintah sudah programkan, tapi kita juga harus yang paling penting itu melihat kondisi peserta didik, apakah mereka sudah siap atau belum. Minimal saya harus bisa menyiapkan mereka di kelas 1 itu dengan kompetisi mereka membaca, menulis, berhitung itu Bu. Mereka mampu itulah secara mendasar. Betul ya. Tadi saya mendengar Bu Pia dalam mengatakan bahwa kita ya sekarang kan menghadapi kurikulum yang baru ya. Strategi apa yang Bu Pia akan terapkan gitu ya terutama dalam menghadapi permasalahan yang tadi Bu Pia sudah ungkapkan mengaitkan dengan kurikulum yang baru ini. Strateginya memang kalau Ibu saya sudah menerapkan Ibu, kalau dalam materi-materi pelajaran kalau tidak membaca menulis, saya biasanya menggunakan materi secara kontekstual ya Bu ya. Saya membawa anak itu ke alam. Kadang-kadang dalam pelajaran matematika dan sebagainya, saya lebih menerapkan kadang mereka dibawa ke halaman kelas. Saya suruh tolong ambil misalkan untuk anak yang laki-laki nih, ambil batu, kamu misalkan kelompok kamu ada segini. Gitu aja, saya tidak terlalu yang harus bagaimana dengan alat yang bagus dan sebagainya. Saya manfaatkan aja seperti itu untuk pelajaran-pelajaran yang di luar membaca dan menulis gitu ya. Jadi saya bisa menerapkannya dengan cara secara kontekstual dengan membawa mereka ke kehidupan nyata. Kalau kelas 1 kan dengan materi gitu hanya dengan berceramah, mereka tidak akan paham. Gitu. Ketika Ibu barusan mengatakan bahwa saya mencoba untuk menerapkan strategi kontekstual, adakah hambatan dalam menerapkan metode tersebut gitu? Ada, tentu saja Bu, karena tidak semua murid bisa mengikuti. Ada kalau saya lihat memang kebanyakan mereka bisa mengikuti kalau tapi kan sekolah saya juga ada yang memang ada yang kemampuannya itu di bawah rata-rata Bu.
Jadi mereka kadang-kadang orang lain nih keluar dia diam aja di kelas, itu kan hambatan juga. Sedangkan saya kan harus memberikan pelayanan yang sama kepada mereka. Betul. Kemudian apa itu ya? Ya tadi kurangnya bahan, kemudian alat peraga untuk pembelajaran dan sebagainya. Saya kan tidak selalu bisa gitu menggunakan hal-hal yang di sekitar gitu. Masih ada juga. Dan di sekolah saya itu memang kalau secara apa itu apa itu ya, bahan ajar itu memang kurang, bahan ajar kurang. Kemudian tadi itu yang menjadi permasalahan itu sebenarnya tenaga. Saya harus ada yang mendampingi. Itu ya. Iya, karena murid saya banyak untuk saat ini. Kalau gurunya misalkan 2 orang nih. Jadi saya merasa murid saya akan terlayani dengan lebih baik. Seperti itu, Bu. Baik ya. Tetap ya permasalahannya memang butuh butuh rekan, betul ya. Dari setiap permasalahan, setiap strategi yang ibu tadi yang saya sudah dengar gitu ya, apa sih yang menjadi komitmen ibu gitu ya dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, baik itu misalkan karena memang saya nggak ada rekan nih, jadi saya harus seperti apa gitu, Bu? Iya. Salah satu strateginya tadi, Bu, jadi dengan menerapkan apa itu strategi teman sebaya itu yang di kelas itu ya. Nah mungkin saya harus meningkatkan hal itu, Bu. Jadi saya lebih meningkatkan bagaimana nih caranya supaya anak-anak ini bisa terlayani dengan baik meskipun saya hanya sendiri gitu. Anak-anak bisa melakukan belajar dengan tertib, minimal di kelas itu tertib. Tidak apa itu kan kalau anak kelas 1 itu kadang-kadang lari bagaimana gitu ya ketika sedang belajar. Alhamdulillah sekarang sudah bisa juga terhandle, cuma mungkin dengan cara yang saya meningkatkan lagi dengan strategi apa itu memberikan pendampingan teman sebaya, dengan saya harus lebih mengarahkan lagi kepada mereka. Kemudian saya harus jumlah saya harus melihat lagi nih anak-anak yang memiliki potensi itu supaya lebih banyak lagi gitu ya, supaya lebih banyak tenaga lagi misalkan ya banyak membantu saya. Kemudian saya juga tadi strateginya itu dengan menerapkan kalau materi yang di lainnya di luar membaca menulis dengan cara konseptual itu tadi, saya membawa mereka ke dunia nyata gitu mengenai cara berhitung dan materi-materi pelajaran yang lainnya. Iya, oke. Kalau saya tangkap dari komitmen yang ibu barusan paparkan, berarti komitmen pada diri sendiri dulu ya, Bu ya? Pada diri saya sendiri dulu. Nah, setelah komitmen pada diri sendiri, Bu, selain ibu gitu ya, kira-kira siapa lagi nih yang bisa membantu ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Iya, tentu saja Bu, tadi mungkin ya mengenai komitmen. Saya berkomitmen dalam hati saya meskipun seperti apapun keadaannya di sekolah, saya harus tetap bisa melayani, harus tetap semangat karena itu kewajiban saya, konsekuensi saya dalam keadaan apapun, karena saya sudah memilih profesi ini gitu ya. Jadi saya harus berkomitmen penuh atas diri saya, terus menjaga semangat saya meskipun saya mungkin saat ini memang keadaannya belum betul ya Bu karena kejadian kemarin gitu. Tapi saya tetap dengan melihat anak-anak gitu, saya selalu muncul motivasi dalam diri bahwa saya mampu, saya bisa, insya Allah gitu. Kalau saya benar-benar memiliki niat yang baik dan selalu ada jalan. Dan yang saya ajak untuk berkolaborasi untuk melaksanakan komitmen yang saya lakukan itu, yang saya ingin laksanakan, saya juga berkolaborasi atau apa itu mengajak teman-teman saya, kepala sekolah, pimpinan saya, kemudian orang tua siswa juga, ya itu supaya apa yang saya programkan gitu ya, supaya ini menjadi komitmen kita bersama. Karena bukan saya tidak bisa berjalan sendiri, ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan oleh semua pihak supaya anak-anak ini bisa menjadi nantinya itu menjadi anak-anak yang berguna. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Pia, mantap ya, luar biasa sesi coaching ini gitu ya. Tetapi Bu Pia, tentu saja kan tadi harapan Ibu ya, kalau saya dengar kan sudah ada beberapa solusi, strategi, rencana yang Ibu susun gitu ya. Setelah bertemu dengan saya, berdiskusi dengan saya, adakah nanti tindak lanjut setelah perbincangan ini gitu? Tentu saja Ibu, alhamdulillah dengan adanya perbincangan ini saya menjadi ada gambaran. Alhamdulillah. Iya, dengan
apa yang akan saya lakukan. Dengan tadi ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun saya gitu ya, jadi saya juga ternyata betul ya bahwa saya ternyata betul ini ada saya memiliki kekuatan. Kemudian saya juga memiliki tadi rencana yang akan saya laksanakan. Nah setelah coaching ini ya tentu saja saya akan mencoba untuk meningkatkan lagi apa yang sudah saya lakukan, dan rencana yang barusan sudah saya bicarakan bersama ibu, saya akan mulai terapkan di sekolah. Mudah-mudahan ya, Ya. rencana baik ibu, niat ibu, rasa ikhlas ibu tadi yang sudah ibu utarakan bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini ya Bu ya membuat banyak memberi manfaat gitu ya, baik ibu maupun saya gitu ya Bu. Nah seperti itu. Terima kasih Bu Pia untuk waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Pia ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bu? Iya Pak. Gimana? Luar biasa, alhamdulillah menurut saya. Bukan coaching itu gimana? Setelah melakukan coaching perasaan Ibu gimana? Melakukan coaching Pak, antara saya dengan coach, karena memang kami saling perempuan gitu ya, kami terbuka gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kami ngobrol nyaman gitu Pak ya. Hanya saja mungkin nggak tahu Pak, kalau menurut saya masih banyak kekurangannya ya kalau saya sebagai coach gitu Pak, untuk proses coaching ini Pak. Jadi performa yang Ibu gitu ya. Iya. Performa yang Ibu lakukan itu menurut Ibu tadi sempurna apa kurang sempurna ya? Untuk coaching yang Ibu lakukan pada barusan. Kalau dibilang sempurna, menurut saya belum sempurna Pak. Belum sempurna. Ya, karena tadi di kesepakatan awal ya Pak ya, sebetulnya saya ingin sekali Pak bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot gitu ya, yang bisa mengungkap semua potensi kekuatan yang ada pada diri coaching. Tapi saya belum merasa puas Pak, karena memang ya gitu Pak, apa yang saya ajukan pertanyaan gitu ya, saya takutnya coaching merasa kebingungan gitu ya, maksudnya apa, tujuannya seperti apa gitu, sehingga yang saya takutkan gitu ya, antara pertanyaan dengan jawaban itu nggak nyambung seperti itu ya. Itu menurut saya takutnya memang itu takutnya kekurangan saya dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang tadi berbobot ya seperti itu. Nah, jadi menurut pertanyaan Ibu sendiri bahwa perform yang Ibu lakukan barusan kurang sempurna gitu ya, karena mungkin Ibu merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu belum mengerucut atau menggali terhadap potensi yang dia miliki, seperti itu mungkin. Iya, saya merasa seperti itu. Tapi di sisi lain juga Pak, saya berusaha untuk menerapkan alur tirta. Tapi mudah-mudahan ya Pak ya, setelah nanti saya nggak tahu pengamatan Bapak seperti apa gitu. Apakah saya sudah menentukan tujuannya, mengidentifikasi rencana dan sebagainya sampai ke tanggung jawab gitu Pak ya. Apakah saya sampai mampu ke sana atau seperti apa? Jadi ya itulah Pak, saya masih banyak kekurangannya gitu Pak. Kalau boleh atau Ibu mengizinkan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Boleh Pak, ya. boleh. Dari hasil pengamatan saya justru saya melihat berbanding-berbalik dengan apa yang Ibu nyatakan barusan gitu ya. Saya melihat bahwa apa yang Ibu lakukan itu mendekati sempurna sih belum ya, cuma mendekati sempurna. Kenapa saya mengatakan itu? Karena dari alur tirtanya Ibu sudah sistematikanya itu sudah bagus gitu ya Bu. Dari mulai Ibu menyatakan tujuannya dapat, kemudian Ibu identifikasi terhadap coach juga dapat, kemudian Ibu tadi tentang rencana yang melakukan juga Ibu tereksplor gitu ya, itu dari coachingnya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab itu juga terlihat nampak jelas dari Ibu menanyakan tentang komitmen itu tadi ya. Jadi menurut saya itu alurnya sudah bagus ya, cuma memang kalau itu yang Ibu sampaikan itu mungkin hanya sekedar pendapat Ibu ya. Iya, Untuk pengamatan saya bukan iya. seperti itu gitu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana? Ibu setuju dengan apa hasil pengamatan saya yang saya sampaikan barusan?
setuju Pak. Setuju, mudah-mudahan setuju. Karena dari alurnya sudah mantap ya Bu ya. Ya. Dari alurnya sudah mantap, kemudian Ibu dalam menerapkan kompetensinya itu hampir semuanya ini sudah dapat nih. Ibu sudah memiliki semuanya menurut saya gitu ya. Iya, Cuman ini itu hasil pengamatan saya Iya, ya Bu iya. ya. Jadi Ibu juga setuju ya dengan hasil pengamatan saya tadi. Insya Allah setuju Pak. Ya, harus setuju, harus percaya diri Bu ya. Nah, di samping apa yang saya amati tadi ya, saya sampaikan kepada Ibu bahwa Ibu itu sudah melakukannya, alurnya sudah bagus ya, sistematikanya sudah bagus, dari kompetensinya sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif. Ya, Ibu begitu antusias ketika saya membuat bertanya kepada ketika Ibu mendengarkan yang disampaikan oleh coach itu, Ibu terlihat antusias mendengarnya gitu ya. Itu bagus. Cuman yang saya koreksi ya, bukan koreksi ya. Yang mungkin yang disebut saya itu belum mendekati sempurna karena ada kekurangan dari sisi ini. Ya. Saya melihat dari Ibu ketika melakukan pertanyaan ya Bu, Ya. mohon maaf nih, Ibu seolah-olah masih mengingat-ingat apa yang ingin ditanyakan gitu ya. Jadi kelihatannya bukan menatap kepada coach tapi pikirannya mengingat-ingat harus tanya itu apa ya. Iya. Seperti itu. Iya, Pak, Atau ya, kadang-kadang saya Ibu merasa. melirik ke teks, tapi karena sepertinya di teks itu hampir gak ketemu, Ibu pikir lagi ya, seperti itu. Saya melihat semacam itu. Apa Ibu merasakan seperti itu? Merasakan Pak. Iya. Karena ternyata Pak, proses coaching itu cukup gampang-gampang susah Iya, gitu kan. iya. Sebetulnya ya Gampang-gampang perlu kompetensi khusus gitu ya Pak ya. Bagaimana kita bisa melakukan perbincangan mengalir begitu saja gitu, natural gitu ya Pak ya. Nah, itu yang cukup sulit ya bagi saya gitu Pak. Karena itu Pak yang karena memang kenapa saya harus mengembangkan pertanyaan berbobot ini. Mudah-mudahan Pak ini bisa melatih juga kemampuan saya gitu ya, dengan terus misalkan diskusi atau misalkan melakukan coaching gitu ya, dengan tersendirinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengasah kemampuan saya untuk terus meningkatkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih natural gitu Pak. Ya ini Bu, ya tentu saja kan coaching itu salah satu bentuk keterampilan ya Bu, keterampilan melakukan coaching. Jadi kalau namanya keterampilan biasanya akan dilatih harus dilakukan latihan secara berulang-ulang. Ya. Kalau dilakukan secara berulang-ulang nanti akan muncul refleks dengan sendirinya. Jadi ketika pertanyaan jawaban ini mungkin refleks kita langsung muncul untuk menggali potensi berikutnya. Saya harus mengeluarkan pertanyaan seperti apa. Jadi memang ini harus digali dengan berbagai macam latihan ya Bu. Ya. Baik itu latihan secara langsung atau Ibu latihan bermain peran, atau yang paling penting Ibu sering melihat video atau mempelajari tentang coaching ini ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak masukannya. Iya. Nah sekarang tindak lanjut tadi Ibu kelemahan ya tadi. Tindak lanjut dari Ibu yang terbayang untuk memperbaiki yang saya koreksi tadi itu seperti apa nih? Saya mencoba Pak yang tadi Bapak ungkapkan ya, seperti terus mengasah bagaimana kemampuan coaching ini, kemudian mencari video-video ya Pak ya, terus menyimak video video inspirasi gitu ya. Nah seperti itu mungkin tindak lanjutnya. Kemudian saya akan saya menerapkan bukan hanya bukan di sekolah saja Pak. Kalau di sekolah kan mungkin keterbatasan waktu juga kadang-kadang ya Pak. Mudah-mudahan saya juga sedikit belajar Pak, ini saya bisa terapkan mungkin bisa di rumah misalkan dengan keluarga atau dengan siapapun gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi tindak lanjutnya semacam ini disampaikan barusan ya. Jadi setelah ini nih, setelah saya katakan dari ada koreksi perform supaya memperbaiki performa Ibu dalam melakukan coaching, langkah apa yang akan Ibu lakukan berikutnya setelah tindak lanjut yang tadi? Akan terus ini aja Pak, terus mengasah keterampilan saya dalam melakukan coaching ini ya gitu ya Pak ya. Dalam misalkan saya mencoba misalkan ke rekan sejawat kalau misalkan di sekolah seperti itu ya, supaya nanti seperti di awal gitu ya, pertanyaan berbobot dan seperti itu natural, sehingga saya tidak
tidak teks lagi gitu ya, sehingga ketika ada misalkan dengan teman berbincang dengan tersendirinya gitu ya, mudah-mudahan saya bisa bukan apa ya, bisa menggali potensi-potensi coaching ya, sehingga mereka sendirilah yang bisa memberikan solusi sendiri terhadap permasalahannya gitu. Tapi dengan kata lain, Ibu akan terus melakukan coaching dengan rekan sejawat. Ketika mereka punya masalah, langsung berhadapan dengan Ibu, Ibu melakukan coaching sehingga permasalahan mereka sehingga kemampuan Ibu tentang coaching ini semakin terasa lagi. Ya itu, wah luar biasa, semangat sekali Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa terwujud, bisa dilaksanakan. Juga Ibu menjadi endingnya Ibu menjadi seorang coach yang baik ya. Amin. Nah ini Bu yang saya amati tadi, yang saya sampaikan kepada Ibu dan jawaban-jawaban Ibu, nanti saya akan catat ya dalam form supervisi akademik ya. Oh, iya. Ya untuk sebagai bahan perbaikan Ibu ke depannya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Nah sekarang sebagai penutup dari obrolan kita nih, dari proses tadi di awal ya, ada praobservasi, kemudian Ibu melakukan melakukan coaching, saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang barusan pasca observasi. Apa yang Ibu dapat dari proses ini? Banyak Pak, terutama pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya sebagai coach. Nah, kemudian bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta terutama ya dalam coaching ini, karena itu pengalaman yang baru mungkin buat saya gitu Pak ya. Yang tentu saja ini metode dalam penerapan bagaimana dalam menyikapi seseorang dalam menghadapi permasalahan. Itu mungkin ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu, Ibu nantinya menjadi seorang coach yang baik. Amin. Yang bisa membantu orang dalam menyelesaikan permasalahannya, karena membantu orang keluar dari kesulitan itu sebuah ibadah ya Bu. Jadi mudah-mudahan Ibu banyak pahala dari sering melakukan coaching terhadap teman-teman Ibu yang memiliki masalah. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang memuaskan menurut saya, dan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan beberapa waktu ke depan Ibu sudah menjadi coach yang baik. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum.